Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi biddar amin. Marilah kita lanjutkan kajian di hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah agar perjalanan hidup kita semakin hari semakin baik, ibadah kita semakin hari semakin baik, dan dengan kajian ini harapan kita akan semakin mengetahui kandungan yang ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Udhkur iling wasira it tus iduna endam alikalane ngedoi sira tup iduna ngedoi sira fil andil buni haribina hale rawang kang melayu. Jadi di sini pada waktu perang Uhud sahabat ada yang melarikan diri menjauh dari Rasulullah. Ini antara lain karena ada yang harapan menang karena melihat dari atas kok orang kafir sedikit mundur kelihatannya, maka dia turun untuk mengambil ghanimah, jaran, harapannya begitu. Ituna bila harimah wala taluna lan ora noleh sira tuarijuna noleh sapa sira ala hadin ing atas. Jadi dia sudah tidak menghiraukan yang ada di belakang. Wa rasulu utai rasul ya tukung undang sapa rasul sira fi ukhrakum dalam buri sira ai min waraikum kese saking buri sira yaqulu khaliq ngucap rasul ilayya mrinia ibadah hamba ilayya mrinia sira Jadi melarikan diri mungkin sangat ketakutan ya. Bahkan dipanggil oleh Rasulullah pun sudah tidak mengindahkan. Ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Rinio, kemarilah. Tidak hiraukan. Karena melarikan saking takutnya. Karena ya banyak temannya yang dia terbunuh ya pada perang Uhud tersebut. Fasabakum mongko males sapa Allah ing sira fajazakum mongko males sapa Allah ing sira ghamman karena piratin bil hazimati kelan kepala. Jadi Allah memberikan kesusahan yaitu melarikan diri karena ketakutan. Ya, banyak temannya yang terbunuh. Bigomin kelawan prihatin sing liya. Bisa wabi gomikum nur rasul bil mukhalah. Bisa bigom kelawan sebab oleh meriatinake sira rasul kanjeng Nabi bil mukhalah kelawan nulayani. Wakila lan diucap apa alba utai ba bigomin iku biman ala kan mana. Jadi kesusahan yang lainnya itu dipanggil Rasulullah tidak mengira. Kesusahan dalam hati Rasulullah ini orang pilihan Allah, orang yang paling mulia kok diundang tidak menghiraukan. Nah ini kan kalau diundang Rasulullah ya harusnya datang apapun yang terjadi. Sampai meninggal ya meninggal mati syahid. Kalau tidak meninggal ya memang sudah penting Allah tidak meninggal. Tapi tidak. Mudha'afan kali ketika ala ghammi faudil ghanimah. Ing ngatasi pote prihatin pote ghanimah. Jadi
Ghaman bi ghamin. Tadi yang ghaman pertama itu adalah melarikan diri ketakutan. Yang kedua adalah ya karena tidak mendapatkan jaran. Harapannya kan perang pada masa itu menang, dapat ghanimah, dapat rampasan perang. Tapi rampasan perang tidak didapatkan, keselamatan tidak didapatkan, akibatnya ghaman. Susah ya. Banyak yang terbunuh, melarikan diri, ajaran juga lepas. Likailah tahzanu, supaya prihatin. Muta'alikun bi apa? Likailah drapun ora tahzanu prihatin. Alama barang fatang kan foto pemain sira. Nang kono bayan saking jalan. Au biasa bakum utawa kelawan asabakum. Jadi fala maqalam la iku zaidan zaid. Jadi likaila takzanu. Ini kalau dihubungkan dengan afa, Allah sudah memaafkan perbuatan orang-orang yang ada di perang Uhud. Jadi likaila takzanu. Ya tidak usah prihatin. Karena sudah dimaafkan oleh Allah. Kalau kaila ini dihubungkan dengan afa. Tapi kalau dihubungkan dengan bi'asabakum, maka lamnya ini zaidah, dalam arti secara arti tidak diartikan tidak. Likailah tahzanu, supaya prihatin gitu ya. Kalau diafa, kalau dimaafkan Allah supaya tidak prihatin, karena diamukan yang meninggal sudah dimasukkan orang meninggal mati syahid gitu ya. Kalau yang dihubungkan dengan bahasa bakum, udah pembahasan Allah ya, salamu dewi, arti melarikan diri, di Rasulullah tidak nganut, tidak ikut, akibatnya ya banyak meninggal, prihatin kan. Kemudian tidak dapat ghanimah, ya prihatin, susah. Kalau oleh ghanimah, wes kalau banyak meninggal, ini kalau dengan bahasa hukumnya. Kalau dihubungkan dengan apa, ya tidak usah prihatin, karena sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menggunakan tafsir, tahu ternyata dua versi, artinya ini tidak saklek ya, dua versi. Bisa likailadazanu supaya prihatin, likailadazanu supaya tidak prihatin. Lihat hubungannya dari mana. Kalau sudah dimaafkan, ya sudah tidak usah prihatin. Kalau diberikan pembalasan, ya prihatin gitu ya. Walama sobakum lan ora barang kangenan sembilan koti wal hazimah. Ya, pelayu melarikan diri dengan sekerasnya dan terbunuh. Ini kan jadi prihatin. Itu kalau dihubungkan dengan sabakum. Kalau dihubungkan dengan apa? Ya, tidak usah prihatin karena sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala yukhabirun dat kang mas podo bima tak malun kang mas. Allah akan tahu ya, melihat apapun yang dikerjakan oleh makhluknya, walaupun dirahasiakan. Cuma yang jalan mongkon mulia nang sapa Allah alaikum asra mimbadil wa misa sing sakwuse prihatin amanatan ing aman. Amanat no asan tegese ngantuk badalun dadi badali anana yaksa. Kanung kepi beliau tai. Jadi setelah prihatin tadi kan berupa melarikan diri, temannya banyak terbunuh, kemudian tidak dapat ghanimah. Ini kan
menjelaskan ada dua kelompok ya. Cuma jalaikum membadal gomi amanatan nu'ayasa ta'ibatan mingkum ta'ibatan ing pantan golongan mengesang sira kaum al-mu'minuna akanu yumiduna takta hajafi wa taqatas saifu minhum doyongake fakan mongkono taifa temun iku yumiduna doyongake takta hajafi nisare tameng perang watas kutu lan lugur ceblok apa saifu pedang minhum saking mukmin. Ini sebagian dari sahabat Nabi ya. Ini setelah ketakutan, setelah tidak dapat ghanimah, setelah itu kan dari berhari-hari perang, lelah. Dia ngantuk sampai nibani ya, menjatuhi tameng untuk perang tadi. Bahkan pedangnya ini yang dipegang jatuh. Ngantuk itu kan sudah hilang semuanya ya, apa yang menjadi beban di pikirannya hilang. Orang ngantuk kan gitu ya. Dan ngantuk kan kenikmatan dari Allah, tidak bisa disetting orang saya kan ngantuk tidak bisa. Kalau bisa itu kan tidur, ngantuk tidak bisa. Merupakan kenikmatan dari Allah. Ini golongan orang mukmin ya, dalam arti orang yang iman kepada Rasulullah zahiran wa batinan. Sahabat Nabi yang sejati ya. Maka dia hilang semuanya untuk tapi beda lagi waktu ifatun qad anfusuhum wa taifatun taifah qad amanhum nyusahaken apa anfusuhum. Jadi ada golongan yang apa ya? Keharapane kan nggak mau kalah ya. Keinginannya ingin dapat ghanimah, tapi tidak dapat, maka dia tetap jengkel gitu. Makanya taifatun qad ahamadhum anfusuhum. Dia ingin dapat amalathum alhammi. Fala rubata lahum ila najat tuha. Belemake nafsu ing toifa alhamingan beratin baru bata maka ora demen lahum maring toifa ila najat tuha kedawa selamat. Jadi ini karena memaksakan diri ingin dapat ghanimah, ingin selamat, ternyata kedua-duanya tidak dapat. Ghanimah ya gak oleh, gak dapat. Selamat juga tidak dapat, banyak yang meninggal. Dia kan prihatin susah. Waduh, tak jawaban ya Allah. Iki apa perang gak prospek ini. Katanya ditolong oleh Allah, tolongan gak datang. Katanya ingin apa yang diinginkan dapat ghanimah, dapat jalan rampas perang tidak dapat. Karena yang diinginkan adalah keselamatan. Tetapi itu tidak didapat. Ya sebagian kecil yang selamat, yang lain kan sudah banyak. Bahkan di perang itu kan Sayyidina Hamzah pamannya Rasul kan gugur gara-gara temannya meninggalkan Rasulullah, dia sendirian atau dengan beberapa orang menjaga Rasul. Ya, bagaimana kena tombak orang kafir ya. Sunan Nabi wasabi. Jadi kecuali Nabi dan sahabatnya, maksudnya orang munafik itu bagi dia ya dia mengatakan sahabat-sahabat Nabi ya. Tapi secara agama kan tidak diakui karena dia itu imannya hanya lahiriah. Dia iman itu kan mungkin juga karena posisi ya. Di Madinah ini kan ada timbul orang munafik karena orang munafik itu kan dulunya mungkin asalnya Yahudi atau Nasrani, ini kan ngetes Rasulullah ya, ngetes ajaran Islam bagaimana ya. Kalau di Mekah kan langsung orang kafir gitu ya. Kalau di Madinah kan modelnya ada orang tidak hanya kafir gitu kan, tapi ada yang munafik, jadi berwajah dua. Secara lahiriah mengikuti Rasulullah, secara batiniah tidak setuju. Karena mungkin masuknya terpaksa itu mungkin juga temannya banyak yang masuk Islam. Mungkin juga faktor lain, karena kalau yang angkuh terhadap nonsa kan ada tarian gitu kan.
menggunakan tariah untuk menghindari itu secara duniawi kan hukum Islam bagi dia, maka dia terpaksa lah. Terpaksaan itu akibatnya ya timbulnya orang-orang ini tidak konsisten, munafik ya, antara hati dengan lahiriannya beda ya. Falam yanamu wahum al munafiq. Falam yanamu kok ora isa turu sapa taifah wahum utai ada munafik. Jadi gak bisa tidur karena angan-angannya gelisah terus. Orang ini kalau gelisah kadang-kadang kan agak sulit tidur ya. Tidak hanya di perang ini, kita sendiri kadang-kadang kalau gelisah, tapi lah kalau kita ya jangan sampai ya, mudah-mudahan jangan. Karena kalau kita ini gelisah hanya hubungan dengan harta itu kan kita dapat banyak, nanti meninggal juga kita tinggalkan, dapat sedikit ya kita tinggalkan. Dan yang kita tinggal ini kan juga tidak menjamin digunakan sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu. Mungkin saja beda kan, sudah meninggal tak bisa ya. Tak bisa kita maksa. Kadang-kadang masih hidup saja, kita sudah tua, anak ya tidak bisa maksa. Jadi anak masih kecil, kita ya orang tuanya ini bisa. Kalau anak besar agak sulit ya. Ya dununa nyono sapa ta'ifa bila ikan Gusti Allah donan klan nyono ghairul haqqi Hoirodoni salianda al haqqi. Jadi menduga kepada Allah dengan dugaan yang tidak benar. Kan dugaan tidak benar. Apa Allah ini katanya perang ditolong, ternyata tidak ditolong. Kan apa namanya? Dugaan tidak benar. Kalau Allah kan terserah ya. Menolong ya terserah, tidak menolong ya terserah. Bebas. Nah, kalau Allah itu sesuai dengan keinginan manusia, kan Allah diatur manusia, bukan Tuhan. Ini kan beda ya. Kita ini kadang-kadang juga begitu ya. Jangan sampai punya angan seperti itu, oh kerja lama gak kaya-kaya, yang sedikit kaya. Misalkan begitu ya. Itu kan Allah sendiri yang ada. Semua itu karena ujian ya. Donal jahiliyah. Hal itu lawan koyo penyonone wong jahiliyah. Maksudnya orang yang tidak beragama ya, juga negatif. Tapi ini juga jangan apa ya, kita ini di sekarang, di era sekarang ini jangan sampai menuduh orang yang tidak sepaham dengan kita, kita tuduh jahiliyah. Jangan sampai ya. Ini kan Al-Quran ya, tidak langsung lah. Kalau kita menuduh, berarti kita sesuai dengan Al-Quran. Ya belum tentu ya. Walaupun yang menghadap Al-Quran itu belum tentu sesuai ya. Ya kalau Nabi, memang Nabi disetting oleh Allah. Karena khuluqul Quran ya. Nabi memang akhlaknya. Kalau sesama manusia tidak usah ya. Nanti kalau kita menyalahkan orang, ya orang lain menyalahkan kita sama. Dalilnya ya pada Quran ini sama. Atau sama hadisnya. Sama. Nanti mana yang benar? Ya Allah yang mencatat. Kita tidak tahu catatannya mana. Atau mungkin benar semuanya, atau mungkin salah semuanya, atau mungkin salah satu. Allah yang tahu. Kayak takut saya nekotaken. Sopo munafikun tadi, anan nabi sangkan ikutilah dan batin, aulayun sarudatin. Jadi dia punya keyakinan paling Allah wis murka dengan nabi, makanya gak ditolong. Atau mungkin nabi wis paling meninggal terbunuh perangan ini kayak gini kan, menduga-duga yang negatif ya. Ya kita ini kan harus berdoa saja. Itu nabi orang pilihan Allah malah diduga negatif ya, karena perlu diketahui ya, kalau perang zaman Rasulullah itu pasti benarnya, karena yang merintah perang Rasulullah, datangnya dari Allah. Lah musuhnya Rasulullah mesti disalahi. Oleh itu yang firman Allah. Kalau di era sekarang beda. Kalau sekarang ini biasanya perang itu hubungan dengan kekuasaan ya.
sekarang ini hubungan dengan kekuasaan. Kalau hubungan dengan kekuasaan biasanya ya inginnya bisa mengatur, bisa menguasai, itu kan beda ya. Makanya kalau sekarang beda apa namanya dukungan dengan zaman Rasul. Kalau zaman Rasul kan all out. Kalau sekarang ya biasa saja lah, tidak usah terlalu apa ya nemen. Jangan-jangan yang kita dukung itu keliru, ya. Yang kita salahkan malah benar di sisi Allah. Makanya beda dengan zaman Rasulullah. Ya kuluna ngucap Taifah mang utawa munafik halana mel amri. Apa ta ora ana iku ingsun mel am saking pitulung enasit aladi witna bukan janjani sapa ingsun min saen suci. Apakah ini kan pertanyaan dari orang, apakah kita ini tidak mendapat bagian pertolongan dari Allah sedikit pun gitu ya? Kok perang ini langsung banyak yang terbunuh? Apa memang Allah sudah lupa dan sebagainya? Kan dugaan negatif-negatif kan gitu ya. Terus lali apa ya apa Gusti Allah? Apa gak ngereken apa ya? Ini jangan sampai ya. Setelah adanya begitu, walaupun itu mungkin Rasulullah tidak mendengar namanya ini kan mungkin hal itu kan mungkin di dalam hatinya orang munafik, atau mungkin orang munafik omong-omong dengan teman sesama munafik ya. Kullahum kul ngucap sapa sira Muhammad lahum marang munafik inal amru saat perkara kullahu saat perkara iku lek. Jadi binasbi maksudnya kullahu tau kita karena ngokake awir rofi tataon khabaru. Jadi ada yang baca innal amra kullahu lillah, innal amra kulluhu lillah. Kalau kullu tadi kata, kalau lahu ya taukid menjelaskan ya, memperkuat. Setelah itu dijawab oleh Allah, innal amra kullahu. Semuanya yang ngatur Allah, bukan manusia. Memang lewat Rasul kan dijanjikan orang mukmin akan ditolong. Tapi kan Rasulullah tidak tunjukkan pasti ini kan, hanya ditunjukkan secara umum orang mukmin ditolong, yang kafir dikalahkan. Tapi secara umum tidak pas di situ jamnya juga pada waktu itu. Ai al qada'u ta qada' iku lau. Qada' hukum kepastian yang menentukan ada Subhanahu. Ya palu agak sama barang ya sakang kerja. Allah membuat segala sesuatu ya yang dikehendaki. Orang lain, makhluk siapapun tidak bisa menolak kalau sudah dikehendaki. Yufuna nyamarake sapa munafik fi barang yubduna kang ora martelake sapa munafik. Malayabduna kang ora malayubduna kang ora martelake sapa munafik. Yudirun tegese munafik lakukan sila. Jadi apa yang ada tadi mengatakan itu dirahasiakan. Nah, dirahasiakan mungkin saja dalam hatinya ya. Mungkin saja antar sesama kelompok munafik ngomong yang tidak diviralkan, tidak disebarluaskan. Tapi karena Allah ya tahu saja apa yang ada dalam hati orang munafik tersebut. Ya kuluna ngucap paling ngucap sama munafik tadi bayan tegese ngucap ya munafik tadi lima qabla menjelaskan ya, maksudnya ya kuluna ini menjelaskan apa yang sebelumnya laukan lawan ansya'un makuna hauna laukan lamun ono iku lan ketika kita menamis mane perkara apa jadi makuna makoroten paten sapa kita hauna bangunan. Kalau kita ini ditolong ya tidak mungkin ya kita kan terbunuh di sini kan gitu ya. Kalau kita ini ditolong oleh Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah, tak mungkin kita ini terbunuh. Masa teman kita banyak yang terbunuh. Berarti kan
tidak ditolong, dibiarkan kan gitu. Alakana ihtiyar ilaina lam nakhruj falam nuqtal. Nah in ukhrijna karhan. Laukana mau ihtiyaru milih usaha ilaina maring kita lam nakhruj maka ora mutus falam nuqtal maka ora den pateni. Lakin ukhrijna dan toake sapa ingsun karhan kan. Jadi ini perangan ini kan dia sambatan gitu ya. Seandainya kita ini bisa milih ikut perang apa tidak, ya enggak, kalau sama gak melak wes, gak ikut. Nanti kalau kan terbunuh mati kan gitu. Tapi kan namanya orang munafik itu kan bahasa jangan kan pelintat-pelintut ya, tidak konsisten. Kalau pas kalah, perangan kalah tidak prospek, kan hanya meninggal, tidak dapat jaran, ngomongnya begitu ya, bicaranya begitu. Wah ini kalau seandainya ini boleh milih ya gak ikut perang. Tapi kalau suatu saat pas perangnya menang, beda jawabannya. Tuh, kemarin gak ajak-ajak saya, kok ikut saya mungkin tambah. Nah, mungkin itu kan beda karena dapat ghanimah, dapat jalan atau mungkin pas oleh dum-duman bagian ghanimah, loh ya ini saya ini kan juga kelompokmu kok tidak dibagai kan gitu ya. Ini kan orang yang tidak konsisten, ingin hasilnya tidak mau sengsaranya. Ya sampai sekarang ini banyak orang yang begitu. Makanya sekarang kan banyak kadang-kadang disebut dengan pahlawan kesiangan kan ya. Koyoke ya. Koyoke ikut berjuang tapi sejatinya tidak gitu kan. Ya ya banyak orang semacam itu karena ya jangan sampai kita itu kan jangan sampai kita jadikan orang semacam itu. Itu kan rata-rata orang yang begitu hanya mengejar duniawi. Kalau hubungan dengan ukhrawi ya mungkin. Karena kan jelas jelek gitu. Kalau duniawi kan menginginkan jabatan, menginginkan harta dan lain sebagainya. Mungkin saja dengan model begitu ya. Kalau ukhrawi kan tidak mungkin ya. Kul lahum. Kul ngucap sapa sira Muhammad lahum maring munafik. Laukun telah wonten fi iku fi wujud misra tafikum layon cara manote wong zat kata pakan manote wong kata pakan mesti sebab aliman al qadra yang mati la baroza ya tine metu kharaj metu sapa ladina wong ae kutiba kan diapan ngecal kudiakan dan pasti alai ngatas apa al qad mingkon sensa ila madaji maring bro panggonan matine aladina masori ihim tegese bro panggonan mati baik utalu moko paten sapa walam yunjihim ora nyelametake ing alam apa kuduhum lungguh alati li ana qada kono qada Allah taala iku kain tetep tamahana kali pasti. Jadi ini kan dijawab oleh Allah. Seandainya tidak prospek, seandainya tidak dipaksa saya tidak ikut perang, is model ini, kalah, wis agak mati, wis tidak dapat jalan, wis susah toh apa ya, gambaran is ngersuloh ya. Tapi dijawab Allah. Seandainya kamu di rumah, ya ini kalau ini bahasa kasar, bahasa cara singkat kan, walaupun di rumah, tapi kalau di sini kan panjang, tak perlu. Seandainya kamu diam di rumah, kemudian apa namanya sudah dipastikan di situ terbunuh di tempat tidurmu atau di tempat dudukmu itu, ya kamu tidak bisa lari, ya itu pasti meninggal. Tapi kan bahasa singkatnya kan kamu berada di mana saja, kapan saja, nek wis wayai mati, sudah dicatat hal itu meninggal jam itu di situ ya gak bisa. Ya. Kalau ikut perang berkecamuk yang menghebohkan, kalau tidak catat meninggal, memang ya secara adat kita bisa kan secara umum ya orang yang bertempat di tempat yang bahaya bagi kehidupan ya kemungkinan itu rentan untuk jadi bahaya lebih tinggi
daripada bertempat yang lebih aman secara umum. Tapi secara takdir ya tidak tahu. Tidak tahu yang aman itu meninggal duluan atau meninggal belakangan. Yang di tempat bahaya meninggal duluan atau ya tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan jawaban bagi orang-orang munafik ya. Kita ini sekarang juga begitu ya. Sama. Ini kan gambaran pada waktu itu ya. Mengapa kok dibuat begitu? Kok harus berperang, harus dan lain sebagainya. Lihat taliyah nyoba salah yang tabranya. Coba Allah Gusti Allah ma barang fi sudun dalam qulubikum tegas berat ikhlas yang ibadah. Jadi ini kan Allah nguji ya. Seperti kita ini kadang-kadang ada siswa atau peserta didik ya. Setelah diberikan pelajaran beberapa hari, beberapa diberikan ulangan. Ini kan ya gak persis tapi hampir. Tapi ini hubungan ujiannya hati ya. Ulangan untuk mendeteksi mana siswa yang bisa dan mana yang belum bisa. Kalau di pelajaran kan diberikan remedi ya. Yang belum bisa diberikan remedi, yang sudah bisa diberikan pengayaan. Nah, kalau di sini hubungan dengan hati. Membedakan mana orang yang usahanya ikhlas dan mana orang yang munafik, riya gitu kan. Hanya karena selain Allah wali makhiso dan yumayiza betake sapa Allah yumakhiso betake sapa Allah misake sapa Allah yumayiza betake ma barang fikul wallahu ta'ala Allah iku alimun dan kang den pira sutur kelan pira-pira isine ati kentek ma fikulub tayafa bima kalam fil qulub temperatif aya para samar paling kucak apa sing suci wa inna taleng angin pastine nyoba Allah liut ira kowe pertelo mertela kenali nasi maling. Jadi gini ya, setelah diuji oleh Allah, ya Allah ini memisahkan, membersihkan orang-orang yang baik ya, dipisahkan. Jadi mengapa kok diadang liut ya didelok orang yang ikhlas akan mendapatkan, yang tidak ikhlas yang mendapatkan dosa. Itu kan ujian ya. Jadi hubungannya itu dengan ujian. Ya kalau bagi kita ya semuanya milih yang santai, damai, ya, semuanya tidak ada. Tapi perlu diketahui ini zaman Rasulullah perang itu pasti benarnya. Pasti ingin menyiarkan agama Islam. Kalau di era sekarang perang itu relatif ya. Mayoritas itu perangnya adalah hubungannya dengan kekuasaan. Sampai di sini penjelasan saya. Barangkali masih ada yang kurang benar, saya menerima masukan baik bacaan maupun penjelasan agar ke depan bacaan dan penjelasan semakin baik, semakin mudah dimengerti. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.